Soal selanjutnya nomor 2. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Kita lihat A. Bekerja sesuai target. Kurang ya, ini bukan jawaban terbaik, hanya memenuhi target saja. Kemudian yang B. Bekerja sesuai arahan pimpinan. Cukup bagus, tapi bukan jawaban yang terbaik. Kita lihat dulu poin C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini jawaban yang kita cari. Kita cek yang terakhir, yang D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Kurang ya. Jawaban terbaik tetap di C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi. Kita kunci jawaban C, poinnya adalah integritas. Soal nomor 3. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Poin A. Mencari sumber kesalahan kurang tepat. Untuk sebuah kesalahan yang fatal, langkah pertama yang kita ambil adalah tanggung jawab. Yang B. Mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan selalu benar. Ini harus dihindari, ini adalah jawaban yang naif, tidak merasa tidak pernah salah. Ini bukan jawaban terbaik. Poin C. Perfeksionis, ini juga salah, bukan jawaban terbaik. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ini jawaban yang kita cari, ataupun adalah bertanggung jawab penuh dan melakukan perbaikan. Poin maksimal ada di D. Nomor 4. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu yang lama. Apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jelas, untuk tugas dinas yang diberikan oleh pimpinan, kita harus selalu menerima dan siap. Jawaban adalah mutlak di D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Poin di sana adalah integritas. Soal nomor 5. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Atau C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Kita lihat A. Hanya sebatas mendengarkan dengan baik, bukan jawaban yang terbaik. Kemudian B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya. Mempertahankan karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Jelas kurang tepat. Kemudian C. Saya akan melihat dulu siapa yang kritik, bukan jawaban terbaik. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ini jawaban yang kita cari. Nilai maksimal ada di poin D, di mana poinnya adalah moralitas. Menerima kritikan untuk evaluasi dan perbaikan. Soal selanjutnya, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K?
A. Saya kuliah di bidang farmasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. C. Saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas. Atau D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Jawaban positif semua. Kita lihat A. Saya kuliah di bidang farmasi yang saya lamar menunjukkan kompetensi, kemudian ingin mengembangkan karir di bidang ini, pengembangan diri. Poin J, saya siap dan optimis menjadi P3K, ini kurang. Saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas. Ini sejauh ini paling komplit ya, mewakili kompetensi dan integritas. Kemudian kita lihat dulu yang D, saya bekerja dengan tulus sehingga keyakinan saja menjadi seorang P3K yang profesional. Ini jelas bukan. Jadi antara A dan C, kita lihat poin C lebih komplit mengakomodir kompetensi dan integritas. Kita kunci jawaban C. Soal nomor 7, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Kita eliminasi dua jawaban terburuk. Ini hanya kerja maksimal sampai dengan kontrak habis. Jelas bukan jawaban terbaik. Kita eliminasi. Kemudian yang C, karena status saya sebagai P3K, saya ingin memenuhi kontrak kerja. Hanya untuk memenuhi kontrak saja. Jelas bukan jawaban terbaik. Kita sudah mendapatkan dua eliminasi. Kita lanjut. Yang B, berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang. Ini bagus. D, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan. Kita lihat lebih tinggi di B ya, karena dia berkomitmen memberikan kontribusi untuk instansi, sedangkan D hanya menyerahkan kepada pimpinan, bukan jawaban terbaik. Kita kunci jawaban B. Poin di sana adalah integritas. Soal nomor 8, dalam bekerja Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara berkelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Atau D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Poin A, negatifnya ada di sini. Terbiasa bekerja hanya dengan yang sudah dikenal. Jelas bukan jawaban terbaik. Poin B, saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Hanya pada saat mengerjakan pekerjaan yang berat. Bukan jawaban terbaik. C, saya bisa kerja individu maupun kelompok. Ini yang dituntut seorang P3K. Jadi jawaban terbaik ada di C, karena yang D lebih maksimal bekerja sendiri. Yang dicari adalah seorang P3K yang mampu bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita kunci jawaban C, poinnya adalah integritas. Nomor 9, apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K.
Atau D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Kita lihat poin A, saya akan mempelajari. Artinya, belum mempelajari. Kemudian yang B, saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Yang ditanyakan adalah, apakah sudah benar-benar mengetahui? Ini tidak menjawab soal, jadi kita kesampingkan, ini bukan jawaban terbaik. Dan yang C, saya sudah mengumpulkan informasi. Sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan sebelum melamar P3K. Jadi dia sudah persiapan dari awal. Kemudian yang D, baru mengetahui sedikit. Jelas bukan. Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah C, di mana poin di sana adalah integritas. Soal nomor 10, apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. C. Mau tidak mau menerima saja. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Jelas, jawaban terbaik adalah di A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian, ya harus dicatat. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan. Negatifnya ada di memanfaatkan fasilitas internet, bukan jawaban terbaik. Mau tidak mau harus menerima saja, juga bukan terbaik karena kondisinya adalah mau tidak mau, itu artinya terpaksa. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang di tempat kerja yang lain. Soal wawancara P3K, soal nomor 1, ada pertanyaan, mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Ini pertanyaan yang hampir pasti muncul di semua sesi wawancara, baik CPNS maupun P3K. Ada 4 pilihan jawaban. Pilihan A, ingin mendapatkan jaminan hari tua atau pensiun. B, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Atau C, memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Atau D, mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Biasanya pertanyaan ini muncul di pertanyaan pertama, ya. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Apabila ada pertanyaan seperti itu, jawaban yang paling tinggi nilainya jelas adalah C. Kesampingkan semua jawaban yang teman-teman punya, karena jawaban yang nilainya tinggi adalah memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, melayani masyarakat, memberikan kontribusi bagi negara, dan sekitar itu adalah jawaban yang terbaik dari pertanyaan seperti ini. Perlu dicatat karena ini hampir pasti muncul di setiap sesi wawancara. Untuk poin A, B, dan D tetap ada nilainya, rentang 1 sampai 3, cuman kita bahas di sini adalah nilai terbaik. Jadi soal-soal di belakang nanti yang kita bahas adalah pilihan jawaban terbaik. Lanjut ke soal nomor 2.